ATK ini kan sebenarnya dikenal sebagai salah satu kategori yang profitnya tipis. Apalagi kalau sekarang kita bilang barang-barang impor ya, orang-orang di online juga ada merek-merek baru yang istilahnya hajar secara harga lah ya. Nah, gimana sebagai company ini mensikapinya sebagai untuk bisa terus survive terus, bahkan bisa terus growth di tengah kondisi ya, karena yang dari luar semua pengen market share yang ya. Jadi kita bukan cuma minta ayo support Gribble, ayo support produk lokal tapi kualitasnya jelek. Juga bukan ayo belilah produk lokal tapi mahal, tidak kompetitif. ya. Ya, yang kita bisa kasih pelayanannya adalah Nah, Gribble sendiri kan Gribble. Gribble sendiri kan punya toko official ya. Iya. Ini mematikan gimana cara jaga harga supaya nggak matikan para reseller ini, karena sama-sama jualan di marketplace. Oh ya, karena kita official store, Iya. pasti kita jaga harga kita. Kita pasti jaga, pasti kasih ke reseller kita, pasti ada margin. Ya, Berarti malah jualnya lebih mahal. Udah pasti lebih mahal gitu. Tapi tetap lebih laku. Ya, kita bisa tunggu lah. Kalau misalnya lebih laku kita saya rasa nggak mungkin yang murah lebih laku kali. Iya. Ya kan? Ya, tapi kita lebih trusted lah ibaratnya ya. Ya, dari official kalau ada rusak, ada apa, pasti kita cepat respon. Ya itu kita garansi. Ya, misalnya sampai ke user packing ada yang pecah atau apa, kita pasti fast respon gitu loh. Berarti itu salah satu perubahan yang harus dilakukan ya sebagai company ya. Yeah. Masuk ke online tadi, pakai teknologi juga tadi sempat mention kita pakai Desti supaya manage stoknya bisa jual semua tempat. Betul. Juga bisa kalau chat masuk bisa dibalas dari satu platform. Betul. Ya. Kalau misalnya pesanan juga bisa di print dari satu platform, jadi itu sangat memudahkan buat manage karena tokonya pasti banyak ya di semua marketplace ya. Nah, teknologi ini kita rasa juga penting karena dari perusahaan juga pasti pengen bisa terus berubah ngikutin perkembangan zaman. Kalau affiliate sama live stream sekarang ada ini juga kan? Live stream kita tetap ada. Live stream ada ya? Ada. Terus affiliate juga ada. Tetap kerjasama dengan partner-partner affiliate. Ya kan? Iya. Karena itu juga salah satu membawa traffic masuk juga ya. Kita harus kolaborasi lah. Hari ini kita harus banyak kolaborasi. Dalam membangun perusahaan ini dari Kwaming ada, kalau dibilang ada titik terendahnya tuh titik kapan? Atau semua tiap tahun bagus terus gitu? Titik terendah ya mungkin saya rasa bagi kita ya, pemain ATK ya pada saat COVID ya. Karena orang nggak sekolah. Dan saya nggak tahu ujungnya. Dulu itu pasti nggak tahu. Kalau nggak tahu ujungnya, selesainya kapan ini? Nggak tahu. Sedangkan biaya keluar terus. Karyawan waktu itu udah ada berapa? Ya ratusan. Sama pabrik juga ya? Iya. Produksi terus itu? Ya produksi kita supaya menjaga karyawan ya kita rolling. On off. Tapi produksi barang yang belum nggak tahu bisa dijual atau enggak? Ya produksi ya kita pasti slow. Pasti slow. Yang penting tetap bisa jaga karyawan. Iya. Ya kan? Nah, tapi untungnya kan dulu kan yang paling parah tuh 2020, 2021 mulai ada yang tutup. Misalnya Jakarta lagi tutup, luar kota masih bisa kirim barang. Iya. Ya kan? Itu pun kita kerja kucing-kucingan sama Satpol PP. Kan? Aduh. Ya kan? Kita orang sudah dikit, Satpol PP nongkrong di luar nungguin begitulah, tau lah. Iya. Pas pagi ya toko juga buka tutup. Buka tutup, ya kan? Ya, kita untuk hidup aja gitu kan. Ya, nah itulah itu yang paling katanya paling rendah ya itu, karena kita nggak tahu selesainya kapan itu. Ya, karena kita nggak bisa tahu, nggak bisa kelihatan. Tapi waktu itu apa yang membuat Kwaming tuh bisa percaya ini pasti bisa berakhir dan ini pasti ada jalan cerahnya tuh kemana? Ya kita waktu itu berusaha untuk jual atau cari produk yang bisa hidup, yang bisa kira-kira masih bisa jualan. Contoh kita jualan lakban, produksi lakban juga. Tadinya nggak jualan lakban? Nggak ada. Karena lakban dipakai sama online seller. Iya, sama online seller kan. Jadi ya itulah itu kita bikin itu, jual itu gitu. Jadi supaya bisa hidup aja gitu loh. Jadi mikirin apalagi yang supaya kita bisa mempertahankan, bisa hidup aja. Jadi sampai sekarang masih jualan lakban? Masih. Kalau tadi kan titik terendah ya, Kalau titik tertingginya dalam jualan tuh apa? Titik tertinggi ya? Iya. Gimana ya? Kalau titik tertinggi kita sih bersyukur aja terus ya. Terus bersyukur ya, tumbuh gitu aja ya. Ya. Apa tahun-tahun ini lebih baik daripada tahun sebelum Covid? Tumbuh ya.
tumbuh terus lah, Tumbuh terus ya. tumbuh terus. Kalau untuk menghadapi tahun 2025 yang kata orang Indonesia gelap, ya kabur aja dulu, dari Kwame ada pesan-pesan nggak? Kalau saya jangan kabur. Pabriknya ada di sini. Jangan kabur. Ya. Nggak, kenapa harus kabur? Orang luar datang kok ngeliat kita hijau indah kok. Kenapa kita harus kabur? Ya, benar juga ya. Oh iya. Orang luar semua mau Orang kesini, luar mau kita jualan. itu selalu dicekokin susah. Tahun 2025 gelap. 2024 main bilang gelap. Nah, dan setiap tahun gelap terus. Kapan terangnya kita? Lupa Tapi ganti orang lampu. lain ngeliat, orang luar ngeliat kita, waduh, ini market ratusan juta orang begini. Ya, hijau nih, siap kita tebang. Ya, kenapa kita ngeliat kita punya market kita, orang kita sendiri kita ngeliat market kita gelap terus? Kalau saya sih, saya ngeliatnya ada orangnya, ya kan? Dan kita nggak perang kayak bukan negara perang kan gitu kan? Kita negara yang hidupnya damai-damai kok, ya? Yang senang-senang kok. Ngapain kita harus lihat ya gelap-gelap terus? 2025 ini tahun yang baik. Ya harus baik loh. Harus Ya. baik ya. Iya lah. Kalau kita nggak nyemangatin kita sendiri, siapa lagi nyemangatin? Ya, ya. Benar. Iya. Kita jangan diracuni terus gelap. Iya. Waduh, pusing kita. Pusing ya. Iya. Kapan kerjanya kita? Ya. ATK ini kan sebenarnya dikenal sebagai salah satu kategori yang profitnya tipis. Apalagi kalau sekarang kita bilang barang-barang impor ya, orang-orang di online juga ada merek-merek baru yang istilahnya hajar secara harga lah ya. Nah, gimana sebagai company ini mensikapinya sebagai untuk bisa terus survive terus, bahkan bisa terus growth di tengah kondisi ya, karena yang dari luar semua pengen market share yang Ya. Ya, diberikan ini ya. kita Indonesia benar seperti kata Om Botak, orang luar berusaha masuk ke tempat kita untuk rebut market kita juga. Brand-brand luar berapa banyak tuh brand-brand ATK luar juga mau masuk. Nah, pagi ini local brand Iya. yang mungkin Ya. nggak banyak yang local Jadi- brand bisa tahan nih Iya. gambaran luar. Jadi yang kita campaignkan ke mitra kita lokal brand yang kualitas bagus dengan harga yang kompetitif juga. Jadi kita bukan cuma minta, ayo support Gribble, ayo support produk lokal, tapi kualitasnya jelek. Oh, berarti di Ya. tengah bukan Ya. fanatisme doang, tapi Iya, jadi kita harus juga, disupport sama ini ya. kita yang kita campaignkan juga bukan, ayo belilah produk lokal, tapi mahal, tidak kompetitif. ya. Kan? Yang kita bisa kasih pelayanannya adalah kita produknya berkualitas, boleh diadu, dan kita juga kualitas kita bukan abal-abal punya, tapi secara pricing kita pricing market kantong orang Indonesia, ya, karena kita orang lokal semua, maksudnya kita yang produksi orang lokal, kita juga owner yang lokal kita tahu bahwa oh market Indonesia cocoknya di pricing berapa yang bisa masuk, ya. Nah, jadi dengan yang pasti kualitas dan juga harga yang berkompetitif, ya. Jadi kalau merek luar mau masuk ya namanya persaingan ya sah-sah aja lah, dia orang mau masuk, yang penting ya ayo kita ya itu bersaing aja lah, bersaing sehat ya. Yang sehat. Iya. Ya, ini saya suka nih ya, semangatnya. Mungkin ada satu tips nggak buat para pebisnis Indonesia ya, kasih semangat mungkin yang baru mulai bikin brand, karena untuk bikin brand apa ya local brand sampai ada halal kayak gini, saya rasa ini satu perjuangan yang salut lah ya. Nggak semua orang bisa punya visi ke depan untuk bikin sebuah brand. Coba kalau dari dulu masih jual barang istilahnya barang import aja, mungkin nggak bisa survive kayak sampai tahun ini. Jadi untuk yang baru mau mulai bisnis, tetap melihat itu bahwa Indonesia itu suatu pasar yang kita harus optimis. Ya, jangan terus dicekokin bahwa yang negatif-negatif itu buang jauh-jauh itu. Ya, karena itu nggak bikin kita maju. Ya, kalau kita mikirin susah terus, kapan kita majunya? Ya, melangkah terus aja melangkah. Ada masalah, kita problem solving, kita cari solusinya. Pelan-pelan pasti semua, tiap hari pasti ada masalah. Udah, ya pasti kita cari solusinya. Ya, solusinya yang kita harus pikirin apa solusinya. Ya, jadi tetap optimis ya. Terus untuk bangun brand, ya, yang paling penting ya kita harus kasih yang barang berkualitas. Ya, karena pengalaman kita juga dulu yang first brand kita ya, kita hanya mikirin harga yang penting murah. Ya pasti kalau murah barangnya pasti
kualitasnya biasa. Ya. Nah itu yang paling penting kita rubah, kita kasih barang yang berkualitas, ya. Dan cuman yang harga yang emang sesuai dengan barangnya. Yang juga harus kita lihat market kita yang kompetitif lah, kita kasih harganya. Ya, nah itu terus juga jangan mudah putus asa. Ya, karena bangun brand itu juga nggak gampang. Sampai hari ini pun tetap kita mungkin nama kita sudah dikenal, tapi juga tetap ada tantangannya. Tetap tantangannya pasti ada, masih ada tantangannya. Jadi bukan gampang-gampang juga, gitu. Ya, bangun ada satu tantangan, mempertahankan tantangannya beda lagi. Untuk scale up beda lagi tantangannya. Ya, jadi tiap momen tuh enjoy aja, nikmatin aja. Nikmatin aja kayak proses. Ya, positif ya, smile terus. Nikmatin aja prosesnya. Nikmatin ya proses. Jadi teman-teman dalam setiap momen itu pasti ada satu pelajarannya sendiri. Ya. Saya thank you banget udah bisa ngobrol-ngobrol ya. Kalau teman-teman suka sama konten kayak gini, subscribe ya, karena lebih banyak lagi kita bakal gerebek-gerebek brand-brand owner. Ini brand lokal Indonesia yang punya halal, jadi ini keren banget. Nah ini saya ada satu topi ya, karena saya udah visit di sini. Maming berhak jadi botakers. Yang belum botak. Saya juga belum botak. Pakai deh. Thank you. Terus semangat. Ya. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe buat tunggu konten-konten berikutnya. Bye bye, see you next video.